Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Rabbi shrali sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Selamat datang dan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang masih semangat dan berkenan hadir dalam sesi penugasan kedua hari ini, hari Minggu tanggal 19 April 2020. Sebelumnya saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Sepenuhnya saya dan tim menyampaikan ucapan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kami. Terima kasih juga kami sampaikan kepada pembimbing kami, instruktur kami, Bu Nurma dan Bu Mega yang tidak bosan-bosannya memberikan pendampingan dan memberikan bimbingan dan arahan kepada kami peserta VCT Batch 6. Semoga apa yang sudah dilakukan oleh Bu Nurma dan Bu Mega itu mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini izinkan saya Sunarsi yang saat ini bertindak sebagai host memperkenalkan petugas pada hari ini. Bertindak sebagai moderator Ibu Rita Yuniarti, guru SMA Negeri 1 Bogor. Kemudian bertindak sebagai presenter pada hari ini Bu Indriani Nurwita Yanti SE, guru ekonomi dari SMA Negeri 9 Bogor. Adapun materi yang akan disampaikan hari ini adalah tentang sehat dengan pangan fungsional. Betul Bu Indri? Ya, betul Bu. Agar waktu yang kita gunakan efektif, mari kita mulai saja pembahasan kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya diskusi ini saya serahkan kepada moderator, kepada Ibu Rita, disilakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ii. Pangan fungsional yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh Ibu Indriani Nurwitayanti. Seperti apa sih sehat dengan makanan yang memiliki fungsi fungsional tadi? Ya, kita mulai saja, kita dengarkan saja paparan dari Ibu Indri. Semoga dengan kondisi lockdown ini yang membuat kita kayaknya kalau di rumah kerjaannya makan terus ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan dari Bu Indri kita dapat pengetahuan lagi untuk hidup lebih sehat lagi. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Ibu Indri. Ya, terima kasih Bu Rita. Bu ya. Oke. Kali ini saya ingin sharing tentang materi sehat dengan pangan fungsional. Nah, di sini Nah, di sini tentu kalau kita melihat judul seperti ini, sehat dengan pangan fungsional, pastinya akan muncul pertanyaan, apakah pangan fungsional itu dapat membuat kita sehat? Nah, kalau kita lihat, mungkin kita tidak asing dengan beberapa produk yang seperti ini ya. Ini adalah produk olahan yang sudah jadi, yang siap dikonsumsi oleh kita itu. Nah, ini adalah beberapa contoh produk olahan fungsional yang sudah melalui proses produksi. Nah, munculnya pangan fungsional ini dikarenakan adanya kesadaran dari masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Di sini ada kesadaran yang ada hubungannya dengan konsumsi makanan dan kesehatan. Kemudian ada pemikiran bahwa pangan itu tidak hanya sebagai pemenuhan kecukupan gizi saja, tetapi juga dia memiliki nilai baru. Nah, konsumsi pangan dilihat sebagai suatu tindakan preventif, pencegahan ya terhadap kebugaran atau kesehatan di masa depan. Jadi tidak mudah sakit. Nah, maka muncullah adanya pangan fungsional ini. Nah, istilah functional food itu pertama kali digunakan di Jepang pada tahun 1984 yang dengan istilah FOSU atau Food for Specified Health Use.
Ini merupakan cikal bakal lahirnya konsep pangan fungsional. Nah, kalau kita lihat apa sih pengertian pangan fungsional? Nah, di sini menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa pangan fungsional itu adalah pangan secara alami atau melalui proses mengandung senyawa, mempunyai fungsi fisiologis yang bermanfaat bagi kesehatan, di mana sudah melalui kajian ilmiah, dikonsumsi sebagaimana layaknya makanan atau minuman. Karakteristik sensori dapat diterima konsumen, tidak memberikan kontradiksi atau efek samping pada jumlah tertentu. Nah, dalam dokumen konsensus Scientific Concept of Function Food in Europe yang dikeluarkan oleh European Commission Concerted Action on Functional Food Science in Europe atau FUFOSE, mendefinisikan pangan dapat dikatakan memiliki sifat fungsional jika terbukti dapat memberikan satu atau lebih manfaat terhadap target fungsi tubuh, selain fungsi gizi normalnya, dengan cara yang relevan dapat memperbaiki status kesehatan dan kebugaran serta menurunkan risiko penyakit. Nah, kemudian jika dilihat ini adalah rempah-rempah kaya komponen fungsional yang sangat banyak terdapat di negara kita Indonesia. Ini nanti bisa kita gunakan untuk bahan campuran ya dalam makanan kita yang memiliki manfaat yang sangat baik bagi tubuh kita, terutama untuk meningkatkan imunitas tubuh. Kemudian nah, pangan fungsional, jadi makanan bisa dikatakan sebagai pangan fungsional jika memenuhi syarat umum, yaitu diantaranya produk tersebut harus berupa produk pangan, bukan dalam bentuk kapsul, tablet, atau powder, yang berasal dari bahan yang terdapat secara alami pada bahan makanan. Yang kedua, produk tersebut dapat dikonsumsi sebagai bagian dari makanan sehari-hari. Yang ketiga, produk tersebut mempunyai fungsi tertentu pada saat dicerna serta memberikan peranan tertentu dalam proses metabolisme di dalam tubuh, antara lain memperkuat mekanisme pertahanan tubuh atau meningkatkan kekebalan terhadap suatu penyakit, mencegah timbulnya penyakit tertentu, contoh penyakit jantung, kanker, osteoporosis, dan lain-lain, membantu mengembalikan kondisi tubuh setelah sakit, menjaga kondisi fisik dan mental, serta memperlambat proses penuaan. Berikutnya, suatu pangan atau makanan bisa dikatakan sebagai pangan fungsional jika selain memenuhi persyaratan umum tadi juga memiliki beberapa kriteria. Nah, di sini ada 3 kriteria yang harus dipenuhi. Di antaranya yaitu yang pertama sensori, warna dan penampilannya yang menarik dan cita rasanya yang enak sehingga bisa disukai oleh konsumen. Yang kedua nutrisional, yaitu makanan tersebut memiliki nilai gizi yang tinggi, dan yang ketiga adalah physiological, yaitu memberikan pengaruh fisiologis yang menguntungkan bagi tubuh. Adapun manfaat fungsi dari fungsi pangan fungsional itu ada beberapa. Jadi pangan fungsional itu memiliki beberapa fungsi. Di sini saya mendapatkan ada 5 fungsi, yaitu yang pertama bisa menjadi pencegah dari timbulnya penyakit, bisa meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas tubuh, kemudian regulasi kondisi ritme fisik tubuh, memperlambat proses penuaan, dan menyehatkan kembali, yaitu untuk recovery.
Kemudian berikutnya ini adalah beberapa jenis pangan fungsional. Jenis pangan fungsional itu terbagi ke dalam dua, yaitu ada yang berdasarkan sumber makanan dan ada yang berdasarkan cara pengolahannya. Nah, berdasarkan sumber makanannya, di sini pangan fungsional itu terbagi ke dalam dua, yaitu ada makanan fungsional nabati dan makanan fungsional hewani. Yang nabati itu merupakan makanan fungsional yang bersumber dari bahan tumbuhan. Contohnya seperti kedelai, beras merah, tomat, bawang putih, brokoli, jeruk, anggur, dan teh. Sedangkan yang berasal dari hewani ini merupakan makanan yang bersumber dari hewan, contohnya ikan, daging sapi, serta susu dan produk-produk olahannya. Adapun pangan fungsional yang berdasarkan cara pengolahannya itu terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama adalah makanan fungsional alami, yang kedua makanan fungsional tradisional, dan yang ketiga adalah makanan fungsional modern. Nah, kita lihat yang makanan fungsional alami ini merupakan makanan tanpa perlu pengolahan sama sekali. Contohnya buah-buahan dan sayuran segar yang bisa langsung dimakan. Kedua, makanan fungsional tradisional. Ini adalah merupakan makanan fungsional yang diolah secara tradisional mengikuti cara pengolahan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Contohnya adalah tempe, dadi, yogurt, beras merah, susu, dan teh. Dan yang ketiga adalah makanan fungsional modern. Contohnya produk-produk makanan yang ditujukan khusus untuk diabetasi seperti diabetaso dan diabetamil. Nah, dalam beberapa makanan itu ada tambahan yang bisa meningkatkan nilai dari makanan tersebut, ya, yaitu diantaranya adalah ini probiotik. Nah, ini probiotik ini merupakan bakteri baik yang sama dengan bakteri yang ada di usus Anda. Nah, mengonsumsi makanan yang mengandung probiotik itu dapat meningkatkan kesehatan usus Anda. Kemudian ada tambahan misalnya yang prebiotik. Itu dapat mendorong pertumbuhan bakteri baik di usus dan menghambat pertumbuhan bakteri jahat dalam usus, sehingga juga meningkatkan kesehatan usus. Kemudian ada lagi yaitu stanol dan sterol. Ini dapat memberikan efek menurunkan kolesterol sehingga bahan ini sering ditambahkan dalam margarin rendah lemak. Nah, karena dari adanya beberapa faktor yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh manusia dari makanan fungsional ini, maka konsep pangan fungsional kemudian bisa diterima di seluruh dunia seiring dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengatur konsumsi pangan sehari-hari untuk meningkatkan kualitas hidup. Ya, demikian yang bisa saya share yang berkaitan dengan sehat dengan pangan fungsional. Ya, mangga Bu Rita. Nah, mungkin dengan sehat dengan fungsional ini dipersilahkan bertanya kepada Ibu Indri berhubungan dengan makanan fungsional ini. Saya merasakan bahwa dengan kondisi lockdown dan kita setiap hari selalu di rumah, kayaknya pengennya makan terus ya. Iya. Jadi beda dengan kalau kita lagi di sekolah, makan itu kadang makan kalau di sekolah. Kalau di rumah kayaknya pengennya nyari-nyari makanan terus nih. Makanya dari info ini maka bisa Makan berat. Kenapa? Cemilan dan Dari makan berat. Ibu Indri ini kita bisa lebih tahulah berhubungan dengan atau pangan fungsional ini. Dipersilakan kepada para partisipan, Bapak Cem, Bu Indri, Bu Nung, Bapak Anwar, Ibu Eva, Bu Irni, ada yang mau ditanyakan? Mungkin Pak Anwar nih orang biologi ya. Mau tanya dong Bu Indri, Ya, sambil menunggu yang lain. Mangga Bu Is. Makasih.
bagi kita yang setiap mengajar di Ya. jam-jam normal dari jam 7 sampai jam setengah 4 sore, itu sebaiknya konsumsi menyehatkan. Terus kira-kira kalori yang dibutuhkan itu berapa ya? Itu Bu Indri, enggak? Iya. Baik Bu Is, terima kasih pertanyaannya. Kalau kita yang bekerja itu disarankan di pagi hari itu sudah mengonsumsi makanan yang justru yang berat ya. Kebiasaan di kita kan justru kalau di pagi hari kita makanannya yang ringan gitu ya. Padahal kalau yang saya tahu justru di pagi hari itu disarankan kita sudah sarapan yang agak berat karena apa yang kita konsumsi itu nanti akan menjadikan energi bagi kita ketika kita beraktivitas. Misalkan kita mulai beraktivitas itu pukul 7 ya, pukul 7. Nah, itu diusahakan sebelum pukul 7 kita sudah sarapan. Kalau bisa sarapan itu sudah dimulai dengan misalnya kita makan nasi misalnya seperti itu. Tapi baiknya misalnya sebelum makan nasi untuk memperlancar proses pencernaan kita, itu baiknya 1 jam sebelumnya kita sudah mengkonsumsi buah-buahan. Yang saya tahu seperti itu Bu Is gitu. Ya, sama-sama Bu Is. Ya, berarti kita makan itu harusnya makan buah dulu ya, baru makan nasi ya. Ya, karena untuk memperlancar sistem pencernaan kita itu, usus kita supaya bisa mencerna makanan yang kita konsumsi itu bagusnya kita makan buah-buahan dulu. Kalau seperti di negara misalnya Korea, Jepang itu tradisinya itu dibiasakan kalau misalkan sebelum makan besar itu biasanya kita konsumsi seperti kimchi, seperti itu katanya baik untuk pergerakan usus kita untuk mencerna makanan yang makanan berat yang kita cerna. Kalau misalkan seperti di barat, di western itu biasanya dia mengkonsumsinya dengan salad seperti itu, Bu. Tapi itu biasanya ini kan sejam sebelum sejam sebelum makan yang berat gitu Bu. Iya. Bu Indri, ini ada yang mau nanya nih Iya, dari Bu Eva Mutia. Pertanyaannya, gizi yang baik untuk lansia usia di atas 50 tahun agar tetap sehat itu bagaimana? Ya, terima kasih Bu Eva atas pertanyaannya. Yang kita ketahui Bu, mulai usia 40 tahun, ya usia kita sudah masuk mulai usia 40 tahun, sistem metabolisme tubuh manusia itu sudah mengalami penurunan. Jadi sistem metabolisme kita itu sudah mengalami penurunan sehingga tidak seperti ketika kita masih muda. Kalau kita misalnya masih usia di bawah 40 tahun, mungkin kalau kita makan makanan yang sifatnya sulit untuk dicerna, itu masih mudah dicerna oleh usus kita. Tetapi ketika usia sudah mencapai usia 40 tahun, mulai masuk usia 40 tahun ke atas, itu sistem metabolisme kita sudah menurun, sehingga yang disarankan untuk dikonsumsi oleh usia yang 50 tahun ke atas itu adalah mengkonsumsi banyak buah-buahan dan sayuran. Bu Indri menghilang suaranya. Oke. Gimana Bu? Sudah kedengaran lagi Bu? Kedengeran suaranya? Alhamdulillah. Udah. Gimana Bu Eva, pertanyaan tadi dengan jawaban Udah. saya? Ya, baik. Eva? Bu. Usianya udah lebih dari 50, Bu. Bu Evanya Iya, maksud saya begini Bu. ada pertanyaan dari Pak Anwar katanya. Jadi, Kalau malam hari Iya. jam 11-12 kita sering makan Indomie pakai telur, bagus nggak Bu? ya kurang bagus Bu, karena batasan jam makan malam kita itu kalau tidak salah Dari Pak Anwar Bu. ya Pertanyaannya dari Pak Anwar. Ya, terima kasih Pak Anwar atas pertanyaannya. Pak Anwar kan bertanya, kalau malam hari jam 11-12 itu
kita sering makan Indomie pakai telur, bagus nggak Bu? Mungkin untuk telurnya bagus ya Pak ya, tapi untuk Indominya kurang bagus. Tapi batasan kita makan, jam makan malam yang bagus itu kalau tidak salah jangan sampai lewat jam 6 atau jam 7 malam gitu. Jadi kalau bisa, kalau misalnya terasa lapar di malam hari, ada baiknya kita mengkonsumsi buah-buahan seperti itu Bu. Pak Anwar, seperti itu Pak Anwar. Apalagi usia udah di atas 40 ya Bu ya. Ya, jadi kurangi konsumsi nasi, perbanyak makan sayuran dan buah-buahan. Kemudian makanan-makanan instan itu kalau bisa dikurangi gitu. Kalau misal apalagi kalau sampai mengkonsumsi tiap hari itu kurang baik gitu. Apalagi kalau konsumsinya itu di malam hari itu bukan kurang bagus ya, nggak bagus lagi ya gitu. Karena kalau kita mengkonsumsi mie instan itu baru bisa tercerna, itu yang saya tahu baru bisa tercerna dengan baik itu setelah 3 hari. Jadi ada baiknya mungkin kalau kita mau mengkonsumsi mie instan itu seminggu sekali, tapi dengan waktu ya jangan malam-malam gitu. Jadi batasannya itu aja antara jam 6 sampai jam 7. Jadi lewat itu kita makan buah-buahan dan sayuran seperti itu. Itu Pak Anwar ya. Bu Rita seperti itu. Tanya nih Bu Indri, Ya. kenapa ya ada sebagian orang yang makannya banyak tapi kurus? Tapi ada sebagian seperti saya nih minum air aja kayaknya jadi lemak. Mungkin kalau air nggak jadi lemak ya Bu ya, yang saya tahu ya Bu gitu. Kenapa? Mungkin kalau air mah nggak jadi lemak ya Bu, yang saya tahu mah itu. Ya ibaratnya seperti itulah. Jadi mungkin gini Bu, bisa jadi ini yang sepengetahuan saya Bu ya, karena saya memang bukan ahli di bidangnya, tapi yang pengetahuan umum ini yang saya tahu, mungkin ada orang yang kok makannya banyak gitu tapi dia kurus aja gitu ya. Bisa jadi ada something wrong di itunya. Mungkin ada yang bisa positif atau negatif. Kalau bisa jadi ada misalnya dia memiliki penyakit tertentu yang mengakibatkan dia nggak bisa gemuk gitu Bu. Ada yang seperti itu. Ada yang orang yang sudah makan banyak, makannya cuma sedikit gitu, tapi kok dia nggak bisa mengurangi berat badannya. Mungkin kalau di usia di atas 40 itu dikarenakan sistem metabolisme tubuh kita kan menurun. Tapi kalau usianya masih muda, ya itu tadi mungkin ada something wrong di dalam tubuhnya yang mungkin mengakibatkan hal tersebut terjadi. Apalagi kalau misalkan ada orang yang menderita penyakit tertentu, misalnya seperti diabetes, itu kan juga bisa menurunkan berat badan seperti itu Bu. Ya pengennya sih jangan sampai kurus karena penyakit ya. Iya. Mungkin bisa dilakukan dengan diet yang sehat Bu, diet yang sehat dan perbanyak olahraga seperti itu. Pak Anwar katanya tuh suka lapar tengah malam. Iya katanya tuh makan Indomie jam 11 malam. Iya. Bisa jadi Pak Anwar atau tikus. Bisa jadi kalau suka lapar tengah malam itu bisa jadi mungkin pola makan di awalnya itu tidak ritmenya nggak sesuai gitu. Misalnya kalau yang disiplin kan misalnya selama WFH ini Bu, selama WFH nih. Ya, bisa jadi karena tingkat stres yang tinggi gitu Pak. Jadi kegiatan makan semakin stres semakin banyak makan. Bawaan itu mah bawaan Pak Anwar. Kegiatan makin bulat Bu. Kegiatan makan di pagi hari atau di siang hari jadi berkurang gitu. Jadi munculnya di malam hari. Mungkin karena di malam hari kegiatannya sudah berkurang seperti itu Pak. Bisa jadi seperti itu. Oke. Oke Bu, nuhun. Ada lagi yang mau ngasih masukan mungkin atau saran? Iya. Atau pendapat atau pertanyaan, disilahkan. Saya senang sekali kalau ada yang bisa memberikan saran Bu.
Zatnya bisa menambah. Iya, Ya, iya, karena ini kan menambah materi wawasan ya. disampaikan, ya karena ini materi juga disampaikan juga Bu ya di kelas 12 ya Bu. Oh iya. Iya. Ada yang mau ditanyakan? Bapak Aceh mungkin? Gunung? Bu Mangga. Indri, Ya, Pak Anwar ya? ini Iya. Ya, Pak Anwar kan ya. ini aja ya, ini apa namanya sharing aja ya. Iya, mangga Pak. Kan sekarang kan banyak yang pakai pola atau mengikuti apa sih namanya teman-teman saya itu yang nggak makan karbohidrat sama sekali tuh Oh, Bu. diet Oh, diet keto ya. karbo. Eh, Diet keto ya, diet Keto ya kalau nggak salah. diet keto ya, Mm-mm. ketosis ya, Mm-mm. ketosis. Jadi mereka itu kalau pagi teman saya itu katanya sarapannya cuma 2 sendok minyak itu Bu, minyak apa? Zaitun. Zaitun. VCO, Oh, virgin virgin oil, oil ya, itu. ya. Dari kokonat ya, Pak. Ah, Mm-mm. iya dari kokonat. Nah, Iya. mereka baru makan itu siang jam 12 tuh, Bu. Mm. Tuh, tapi akhirnya jadi pada langsing, tapi kalau menurut saya jadi nggak bagus tuh langsingnya. Jadi aneh ya Iya. Pak Anwar ya? Iya. Aneh, wajahnya itu jadi aneh gitu. Iya. Itu gimana Bu kalau dari segi kesehatannya Bu ya? Ya, justru itu tadi yang saya sampaikan di awal, Pak. Justru yang baik itu, kita itu sarapan beratnya itu justru di pagi hari, Pak, bukan di siang hari gitu. Karena kan dari pagi sampai siang itu kan tenaga itu kan akan digunakan untuk kita bekerja. Seperti itu, Pak. Jadi apa yang kita konsumsi jadi gini Pak, kalau misalnya kita bekerja jam 7 pagi gitu kan, terus kita sarapan hanya seperti itu. Nah, apa namanya, energi yang akan kita peroleh itu dari mana gitu. Sedangkan kita nanti pas jam istirahat itu siang jam 12 baru kita makan. Itu menurut saya kurang bagus Pak untuk apa tubuh kita, dan untuk jadi asupan gizinya jadi kurang, sehingga itu bisa menurunkan daya tahan tubuh kita gitu. Makanya baiknya kalau tadi yang saya sampaikan, kalau untuk apa sebelum sarapan ada baiknya kita itu makan itu dulu Pak, seperti apa buah-buahan untuk memperlancar ya, untuk memperlancar apa namanya proses nanti di usus kita, sehingga makanan berat yang kita makan di pagi itu bisa tercerna dengan baik, dan itu bisa tahan lama Pak. Bahkan kita baru bisa apa lapar lagi jam 2 baru lapar lagi itu Pak, seperti itu. Gitu. Ya, nuhun Bu. Ya, sama-sama Pak. Oke, gimana Bu Rita? Ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita selesaikan saja. Oke, Gimana, Sudah? Bu Indri? Ya, sudah Bu Udah? Rita? Nggak ada yang bertanya lagi ya? Nggak ada? Oke, baiklah. Ya. Ya, terima kasih. Saya Mungkin ucapkan. ada kesimpulan dari Bu Indri? Ya, oke. Baik. Sebelum saya apa namanya membuat kesimpulan, saya ingin mengucapkan dulu terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah apa ya dengan senang hati mengajukan pertanyaan, sehingga kita bisa membuka wawasan kita tentang pangan yang sehat itu seperti apa gitu. Nah, kesimpulannya adalah dengan pangan fungsional ini diharapkan kita mengubah pola makan kita. Jadi jangan makan makanan yang asal, apalagi kalau kita banyak makan gorengan gitu ya, itu banyak mengandung lemak gitu ya. Nah, baiknya kita perbanyak makanan yang bisa menjaga imunitas tubuh kita, seperti misalnya banyak mengkonsumsi sayuran, buah-buahan, ikan segar. Nah, kalaupun kita mengkonsumsi seperti daging ayam, daging sapi, itu dalam porsi yang apa tertentu gitu, jangan melebihi apa yang kadar yang bisa diterima oleh tubuh kita, karena kalau berlebihan maka itu akan menimbulkan suatu penyakit. Jadi baiknya dari sekarang kita sudah membiasakan diri untuk
mengonsumsi makanan fungsional. Itu aja Bu Rita. Saya juga ingin menyampaikan di sini, saya kalau ada yang kurang berkenan dari paparan saya, mungkin ada kekurangan dan lain sebagainya, saya mohon maaf, karena di sini saya sifatnya hanya sharing sebatas pengetahuan yang saya miliki. Seperti itu. Terima kasih. Ini atas paparannya tentang sehat dengan pangan fungsional. Ya, semoga setelah mendengar paparan dari Bu Indri ini, meskipun sekarang kita masih lockdown atau masih WF home, ya, work from home, ya, kita bisa tetap menjaga kesehatan kita masing-masing. Dengan tadi saran kata Bu Indri, jangan lupa sarapan, makanan lebih banyak, makan sayur dan buah-buahan. Nah, itu saja mungkin paparan saya yang terakhir. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Indri atas materi yang bagus ini, apalagi dalam kondisi lockdown ini ya, supaya kita meskipun di rumah, seperti saya bilang tadi, kayaknya di rumah lebih banyak pengen makan, ada banyak kerjanya ya. Kalau di sekolah kan kita kadang-kadang malah lupa makan gitu ya, sekali yang harus kita selesaikan. Nah, kemudian kepada Ibu Iis, alhamdulillah. Amin. Kemudian kepada Bapak Acem, Bapak Anwar, Ibu Nung, Ibu Eva, Ibu Irni, dan instruktur kita. Terima kasih Bu Mega yang tadi dari partisipan dari peserta VCT ini. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan kepada saya Ibu Iis. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Rita selaku moderator, terutama Bu Indri selaku presenter pada hari ini. Tak lupa saya juga menyampaikan terima kasih kepada instruktur kami, Bu Mega, Bu Nurma, yang senantiasa selalu sabar, selalu menerima keluhan dan menerima kesulitan-kesulitan yang kami temui ketika pembelajaran ini. Juga terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir dan mengikuti sesi pada sore hari ini. Tetap sehat, tetap semangat. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari pembelajaran ini bisa menjadi bekal kita ke depannya. Untuk menutup sesi ini, mari kita bacakan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita beri aplaus kepada Ibu Indri yang sudah menyampaikan materinya. Tepuk tangan Bu Indri. Terima kasih. Saya sebagai host Isunasi undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kopi mana kopi?